Terima kasih atas kehadiran teman-teman walaupun belum semuanya lengkap. Nanti mungkin bisa menyusul. Jadi hari ini merupakan diskusi perdana. Jadi saya bersama Mas Wanda itu punya inisiatif untuk mengadakan satu diskusi, di mana diskusi ini tentang kebudayaan. Jadi nanti dalam kebudayaan itu nanti ada sejarahnya, kemudian ada tradisi, ada sosial kemasyarakatannya, yang intinya agar masyarakat luas itu mengetahui tentang kebudayaan yang ada di Nusantara. Nah, pada saat ini khusus di daerah Klaten. Nah, nanti kita akan membahas atau mempresentasikan hasil penelitian kami berdua selama riset tahun lalu, dan alhamdulillah menghasilkan sebuah buku yaitu Kajoran Melintas Zaman. Di sini nanti ada Mbak Syarifah Aini yang juga akan berbagi pengalamannya, mereview buku kami berdua ya. Iya, boleh. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, saya dan Mas Vanda atau Mas Yusuf ini akan presentasi sekitar 20 menit, dan nanti ada sesi tanya jawab atau diskusi. Nanti bisa ditambah oleh Mbak Aini juga. Oke. Iya, boleh dimulai sekarang aja. Ya. Oke, jadi kita masuk ke sesi diskusi yang pertama. Oke. Ya. Nah, Kajoran. Jadi Kajoran ini merupakan salah satu nama desa di daerah Klaten, Jawa Tengah yang mungkin sebagian orang itu belum mengetahui tentang Kajoran itu apa sih? Apa istimewanya Kajoran? Nah, ternyata Kajoran ini memiliki suatu daya tarik di mana terdapat setidaknya ada 2 zaman ya di situ. Ya. Dari masa Hindu-Buddha, bahkan sebelumnya. Tapi dalam buku kami ini, kami menjelaskan ada dari masa Hindu-Buddha, jadi Kajoran di masa Hindu-Buddha, kemudian di masa Islam. Nah, kalau teman-teman pernah mendengar tentang kisah pemberontakan Trunojoyo, mesti tidak dapat dilepaskan oleh salah satu tokoh namanya Panembahan Romo, di mana Panembahan Romo ini merupakan cicit. Panembahan Romo merupakan cicit dari Panembahan Agung. Nanti kita akan keturunan keempat dari Panembahan Agung. Nah, nanti kita akan bahas siapakah Panembahan Agung ini yang menjadi sesepuh dari Kajoran itu. Nah, alasan kami mengangkat buku tentang Kajoran Melintas Zaman, yang pertama tidak banyak yang tahu daerah tersebut ternyata menyimpan banyak temuan arkeologis lintas zaman. Kenapa kami mengatakan lintas zaman? Ya karena dari masa Hindu-Buddha temuannya itu banyak sekali. Kemudian di masa Islam juga banyak. Nanti kita akan tunjukkan bersama. Oke. Nah, kalau kita lihat peta, Kajoran ini berada di sebelah selatan dari pusat kota Kabupaten Klaten. Jadi sekitar 4 km ya, Mas? Kurang lebih 4 km ke arah selatan dari pusat Kabupaten Klaten saat ini. Tepatnya Kajoran itu berada di Kecamatan Klaten Selatan. Yang membuat menarik antara situs Kajoran, Panembahan Romo dan Panembahan Agung ini berbeda. Kadang seorang hanya fokus di salah satu saja. Karena apa? Karena jika diruntut dari tempatnya, berbeda antara Kajoran Panembahan Romo dengan Panembahan Agung.
Panembahan Romo itu berada di Klaten Selatan, sedangkan Panembahan Agung berada di Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, yang masuk Kelurahan Jimbung. Sedangkan Kajoran sendiri masuk Kelurahan Kajoran Klaten Selatan. Walaupun tempat itu berdekatan, hanya berseberangan dipisahkan oleh pematang sawah. Makam Panembahan Agung berada di sebelah selatan makam Panembahan Romo. Dan itu terpisah dengan ini ya, sawah ya. Ya, sawah. Jadi ada misah. Dan nanti kami akan tunjukkan beberapa gambar yang cukup unik. Oke. Ya, Panembahan Agung ternyata meninggalkan sebuah bangunan masjid yang itu diperkirakan didirikan pada abad ke-16. Namun kita tidak tahu nih tepatnya tahun berapa masjid itu didirikan. Karena apa? Sampai saat ini belum ditemukan inskripsi tentang tahun pembuatan masjid tersebut. Hanya saja berdasarkan motif, ukiran, kemudian cerita dari masyarakat juga, itu diperkirakan berasal dari abad ke-16. Bisa dilihat nanti dari arsitekturalnya bagaimana. Kemudian, nah di belakang masjid ini merupakan makam dari Panembahan Agung Maulana Mas. Seperti di cover buku yang ada di PowerPoint ini. Nanti kita akan Nah, siapakah Panembahan Agung itu? Kita harus tahu dulu. Menurut Haji de Graaf, dalam artikelnya Het Kajoran Vrastuk, ini kami temukan di Museum Perpustakaan Rekso Pustoko di Mangkunegaran, Surakarta. Nah, itu ada satu bendel majalah Jawa tahun 1940, dan di dalamnya itu ada silsilah yang menjelaskan tentang keturunan Tembayat, keturunan dari Panembahan Romo. Siapakah leluhur Panembahan Romo itu? Ternyata setelah diselidiki berdasarkan naskah yang dikutip de Graaf dari Serat Condrokonto, Panembahan Romo yang dianggap sebagai pemberontak itu merupakan keturunan dari Panembahan Agung. Nah, Panembahan Agung ini menurut cerita merupakan menantu dari Sunan Tembayat. Dia merupakan salah satu tokoh ulama, merupakan Bupati Semarang yang dia hijrah ke daerah Bayat, dan di sana Sunan Tembayat ini menyebarkan ajaran Islam, termasuk sampai ke wilayah Kajoran. Nah, namun ketika kita menyelidiki tentang asal-usul Panembahan Agung ini, tidak dijelaskan secara rinci leluhur dari Panembahan Agung itu siapa. Bisa kita lihat dari silsilah yang ada di gambar, bahwasanya Panembahan Agung ini merupakan putra dari Syed Kalkum. Kemudian Syed Kalkum ini merupakan putra dari Syekh Kambiah atau Pangeran Tumapel atau Pangeran Lamongan. Dan di atasnya lagi ada yang namanya Ngampel Dinta. Kita tidak bisa identifikasikan Ngampel Dinta ini apakah Sunan Ampel ataukah bukan, ataukah orang yang dimakamkan di daerah Ampel. Kemudian di atasnya itu ada Tuan Syed Maulana Ibrahim Asmoro. Kemungkinan ini Syekh Maulana Ibrahim Asmoro Kondi. Kemudian yang di atasnya itu adalah Syekh Jumadil Kubro. Nah, namun dalam buku kami menjawab bahwasanya kami meragukan Panembahan Agung ini merupakan keturunan dari
Syekh Jumadil Kubro seperti apa yang dijelaskan dalam bukunya The Graph. Karena apa? Ketika Panembahan Agung itu merupakan putra dari ulama, berarti yang masuk di daerah kawasan Jawa bagian selatan, khususnya pedalaman Jawa, itu adalah Panembahan Agung yang menyebarkan Islam. Jadi bukan Sunan Tembayat. Nah, belum lagi nanti ada ikatan perkawinan ketika Panembahan Agung diangkat sebagai menantu dan dikawinkan dengan dua putrinya Sunan Tembayat. Jadi ini menimbulkan suatu pertanyaan dan sudah kami jawab di buku Kajaran Melintas Zaman. Nanti kalau sudah jadi fix semua bisa dibaca oleh pendengar semuanya. Jadi itu. Jadi memang ada kontroversi tentang asal-usul Panembahan Agung sendiri. Apakah dia itu keturunan seorang sayyid, seorang ulama, atau memang Panembahan Agung ini orang lokal yang dia masih menganut ajaran Hindu, kemudian ketika Sunan Tembayat menyebarkan Islam di daerah Bayat hingga ke Kajoran, Panembahan Agung yang pada waktu itu punya pengaruh kuat di daerah Kajoran, kemudian masuk ke Islam dan ikut menyebarkan Islam di daerah Kajoran. Karena apa? Wilayah Kajoran dulunya merupakan kawasan yang padat penduduk di masa Hindu-Buddha, di masa Mataram kuno. Berdasarkan temuan-temuan yang ada tersebar di sekitaran wilayah Masjid Kajoran. Nanti kita akan saksikan ada Yoni, ada Lingga juga, kemudian Arca Nandi, Arca Ganesha, dan Arca Mahakala. Itu ada banyak. Dan itu sampai sekarang belum mendapat perhatian khusus ya. Itu. Selanjutnya. Ya, ditambahin Mas. Bentar. Nah, ini versi lain di mana Panembahan Agung, kalau menurut pendapat kami berdua yang kami tuangkan dalam buku itu, Panembahan Agung merupakan tokoh lokal yang sangat berpengaruh pada waktu itu. Oke, kenapa tokoh lokal yang sangat berpengaruh pada masa itu? Kita melihat dari catatan perjalanan Bujangga Manik pada abad 15 ya. Yeah. Pada abad 15, Bujangga Manik itu melakukan perjalanan mengelilingi Jawa dan Pulau Dewata. Tetapi jika melihat Kajoran pada masa itu, secara tidak langsung Bujangga Manik bisa melewati wilayah Kajoran pada masa itu. Tetapi Bujangga Manik tidak menuliskan wilayah Kajoran. Bujangga Manik menuliskan wilayah Wedi, yang jika dilihat saat ini Wedi itu berada di sebelah barat kurang lebih 500 meter dari wilayah Kajoran. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya pada masa itu Wedi merupakan pusat peradaban Mataram atau peninggalan pusat peradaban Mataram kuno pada masa itu yang masih eksis hingga abad ke-15. Nah, kenapa kita bisa menyimpulkan bahwasanya Panembahan Agung itu merupakan tokoh lokal? Nah, kita hubungkan dengan perjalanan Sunan Tembayat berjalan atau ingin mencari Sunan Kalijogo di Pegunungan Jabal Kat. Secara tidak langsung Sunan Kalijogo itu datang ke selatan, dia sebagai pendatang. Dia sebagai pendatang, dia pastinya menemui yang mempunyai wilayah pada masa itu. Yang mempunyai wilayah siapa? Ya, dapat kita simpulkan bahwasanya setelah Panembahan Agung inilah kemudian cara Sunan Tembayat mendapatkan legitimasi kekuatan di wilayah selatan dengan cara apa? Ya, dengan cara menikahkan putri Tembayat
dengan Panembahan Panembahan Agung. Agung. Secara tidak langsung nanti dengan pelan-pelan biasanya Panembahan Agung ini akan beralih sendiri mengikuti agama ajaran dari orang tua dari istrinya tersebut. Dan ada yang unik dari sosok Panembahan Agung sendiri, di mana kami menganalisis bahwasanya Panembahan Agung ini berdakwah ternyata tidak menggunakan ajaran-ajaran seperti Sunan Kalijogo, seperti sunan-sunan yang lain dengan ajaran kaidah fikih dan lain sebagainya, tapi dia mendermakan hartanya sebagai cara untuk dakwah. Jadi dengan beramal agar masyarakat itu kemudian tertarik masuk ke Islam. Jadi dengan mereka Panembahan Agung itu berdakwah dengan hartanya. Ya. Jadi dengan hartanya dia berdakwah seperti itu. Jadi ini beberapa versi berdasarkan hasil temuan kami di lapangan. Nah, kenapa kami bisa mengatakan bahwasanya Panembahan Agung itu berdakwah dengan menggunakan hartanya? Nah, sampai saat ini kami belum menemukan bukti-bukti ataupun peninggalan berupa karya sastra dari sosok Panembahan Agung ini. Dia hanya meninggalkan sebuah masjid dan di masjid itu cukup unik. Jadi ada ukiran atau stilir hewan, yaitu gajah dan burung yang tertempel di bagian mimbar sisi kiri dan kanan. Setiap sudut kayu itu menunjukkan ciri hewan gajah tersebut dari belalainya. Ya, nanti akan kami tunjukkan mana-mana saja yang itu menunjukkan simbol-simbol gajah. Dan itu kita masih belum bisa menganalisis bahwasanya ini Condro Sengkolo atau bukan, karena belum ada penelitian sampai ke situ. Oke. Nah, ini peninggalan Panembahan Agung yang masih dapat kita jumpai sekarang. Yang pertama masjid. Nah, berdasarkan foto lama, kami mendapatkan foto ini dari arsipnya De Graaf. Jadi De Graaf ini seorang peneliti Belanda pernah mengunjungi Kajoran untuk membahas tentang ini sejarah Jawa. Ya, jadi De Graaf ini membuat suatu buku seri Javanologi yang membahas khusus tentang Mataram pada waktu itu. Jadi Mataram di masa dari Panembahan Senopati hingga Amangkurat II. Yang paling menarik dari seri De Graaf ini, jika dilihat, De Graaf ini fokus kepada Panembahan Romo saja. Padahal jika dilihat di Kajoran secara langsung, Panembahan Romo itu hanya meninggalkan sebuah makam yang berdampingan dengan dua menantunya, Pangeran Bimo, Pangeran Bimo dan ini. Satunya itu Rio Menggolo. Jadi kenapa menarik untuk dibahas? Seorang De Graaf sendiri dia sangat fokus terhadap ketiga tokoh tersebut yang menentang Mataram. Padahal tidak jauh dari lokasi pemakaman Panembahan Romo, Panembahan Agung itu meninggalkan tinggalan yang lebih eksotis, yang lebih menarik, yaitu makam dan masjid. Nah, kenapa seorang De Graaf bisa melewati dua tempat yang bersejarah tersebut? Seharusnya kan ketika dia menulis Panembahan Romo pada masa itu yang lebih lampau dari kita, mungkin peninggalan bangunannya juga masih asli, banyakan asli pada masa itu ya. Kenapa seorang tokoh De Graaf tidak menyinggung itu? Untungnya De Graaf meninggalkan dua jebretan istimewa menurut kami. Foto makam Panembahan Agung dan foto masjid Kajoran.
tapi tidak menyinggung siapa tokoh Panembahan Agung ini. Hanya The Graph melampirkan satu silsilah yang dikutip The Graph dari Serat Serat Condro Condrokonto. Dari situlah kita merujuk siapa silsilah Panembahan Agung tersebut. Dan Serat Condrokonto ini ternyata diterbitkan oleh Radya Pustaka pada tahun 1921. Namun ketika kami mencoba menelusuri Serat Condrokonto itu di mana sih? Sampai saat ini kami belum menemukan, dan di arsipnya sendiri juga sudah tidak ada. Jadi memang cukup sulit untuk melacak, dan itu menjadi satu-satunya rujukan yang digunakan The Graph dalam bukunya. Nah, jadi kami sendiri juga ya, dalam tanda kutip sedikit meragukan tentang leluhur dari Panembahan Romo ini, termasuk Panembahan Agung juga. Nah, itu. Jadi ini masjid. Kemudian, mohon maaf ini agak susah scrollnya. Nah, ini merupakan gambar di mana pondasi asli dari Masjid Kajoran atau Masjid Kauman Kajoran itu berada di bawah sekitar 1 meter dari pondasi yang sekarang. Dan menurut masyarakat setempat, Masjid Kajoran itu memang sering terkena banjir karena terdapat sebuah aliran sungai yang berada di sisi selatan masjid. Dan kalau kita ke sana sekarang, aliran sungainya cukup unik. Dalam tanda kutip unik karena apa? Alirannya itu sama rata dengan tinggi masjidnya, tinggi pondasi masjid yang sekarang. Kemudian makam dan foto The Graph lagi-lagi membuka cakrawala berpikir kita ya, membuka wawasan kami semua. Di mana kami pada waktu awal penelitian kami kosong tentang Kajoran, di mana ya kami menganggap ini bangunan masjid sama halnya dengan Masjid Demak atau Masjid Kudus, tapi ternyata Kajoran ini memiliki suatu keistimewaan. Dan bisa kita nanti kami tunjukkan di mana masjid ini terkubur, ternyata terkubur hampir sekitar 1 meter lebih mungkin. Dan ini masih menjadi pertanyaan, kenapa kok bisa terkubur itu. Dan tahun 2006 juga sempat terkena gempa dan di bagian pendoponya itu rubuh ya, pendopo makamnya ya. Kami juga barusan mendapatkan arsip itu beberapa hari yang lalu ya, tentang foto makam yang rubuh itu juga ada. Oke. Nah, ini adalah foto yang istimewa bagi kami. Ini merupakan makam dari Panembahan Agung. Kita bisa lihat di bagian gapura yang mirip paduraksa itu ada bagian kemuncak dari apa ya? Dari tangga itu terkubur, dan kita bisa lihat genteng yang ada di belakang gapura itu, ya di dekat pagar itu hampir rata dengan tanah, tingginya hampir sama. Jadi ini membuktikan bahwasanya Kajoran dulu pernah terkubur. Bahkan hingga saat ini. Bangunan yang sekarang kemudian ditinggikan. Nah, terkuburnya karena apa? Itu masih menjadi misteri. Karena sungai yang ada di selatan masjid pun ada yang mengatakan bahwasanya itu merupakan sungai buatan atau sungai yang tidak asli. Ada yang mengatakan bahwasanya aliran dari sungai apa? Sungai Ujung itu dibelokkan memasuki kampung Kajoran ini, desa Kajoran ini.
Yang itu kalau dulu dimanfaatkan sebagai aliran irigasi ya. Irigasi oleh Belanda. Nah, di zaman Belanda itu sempat dimanfaatkan sebagai aliran irigasi. Pertanyaannya, apakah ada aliran irigasi yang membelah desa dan membelah makam? Karena apa? Di seberang sungai, jadi di selatan masjid itu, di seberang sungainya, itu masih ada makam yang diyakini sebagai makam dari salah satu putra dari Panembahan Agung, namanya Pangeran Maos. Nah, logikanya, apakah di masa Panembahan Agung yang sekarang menjadi sungai itu adalah sungai sejak zaman dahulu atau itu merupakan sungai buatan? Kalau sungai buatan, yang membuat siapa? Tujuannya untuk apa dan kapan? Kalau di masa Panembahan Agung di situ sudah ada sungai, mengapa putra dari Panembahan Agung dimakamkan melintasi sungai? Itu yang membuat logika kami ketika riset di lapangan itu sampai pusing mundur. Tapi dari situ kemudian kami berasumsi bahwasanya ini sungai ada jauh setelah Panembahan Agung meninggal. Diperkirakan demikian. Karena ketika kita korelasikan dengan peristiwa setelah Panembahan Agung meninggal, ternyata cicit dari Panembahan Agung, yaitu Panembahan Romo, dicap oleh Mataram sebagai seorang pemberontak. Terus hal yang paling menarik lagi, jika kita melakukan riset atau mencari data di wilayah Kajoran, kita mencari sesepuh-sesepuh desa di sana. Sesepuh-sepuh desa di sana tuh masih mengakui, masih ingat kan cerita dari leluhur mereka. Bahasanya mereka diberi cerita oleh leluhur mereka, dulu sungai ini tidak melewati pas di tengah desa Kajoran tersebut, membelah desa Kajoran di utara dan selatan. Tetapi sungai itu berada di selatan desa. Oleh Belanda, dari cerita-cerita turun-temurun yang dipercaya oleh tetua di sana, oleh Belanda, sungai itu sengaja dibelokkan supaya melewati wilayah Kajoran, supaya bisa mengubur wilayah Kajoran. Kami membuktikannya dengan apa? Ketika kita berkunjung ke Kajoran, di desa Kajoran itu, baik dari Kajoran, Marangan, Sawu, dan lain sebagainya itu ada puluhan, mungkin jika lebih diteliti lagi bisa ratusan makam yang tersebar di desa-desa tersebut. Bahkan di depan rumah ada makam-makam kuno tersebut. Kemudian masih bisa dilihat juga jika ingin terjun ke sungai itu, kita masih bisa melihat bekas-bekas bangunan dan bekas tonggak pohon kelapa yang masih tersisa di sungai-sungai, di pinggir sungai ujung tersebut. Hal ini menarik buat kami. Andai kata ada disiplin ilmu lain yang mau meneliti di wilayah Kajoran, kami pun sangat senang. Bahkan tidak lama atau tidak jauh dari ini, ketika ada orang meninggal di Kajoran, ingin dimakamkan di sana, penggali makam tersebut menemukan bangunan aneh. Menemukan sebuah struktur, jadi struktur batuan, batuan yang memanjang. Ya, dan itu ternyata batu bata yang konon ukurannya itu tidak standar batu bata yang seperti sekarang. Iya. Jadi batu batanya itu ukurannya sangat besar dan memanjang. Dan itu memanjang dari barat ke timur. Jika diyakini sebagai batu nisan kan tabu mungkin tidak mungkin memakamkan menghadap ke barat dan timur. Nah, mungkin jika dilakukan penggalian lebih dalam, disiplin ilmu yang lebih banyak, mungkin bisa dipetakan bahwasanya dulu wilayah Kajoran kuno itu seperti apa. Dan dalam buku Het Kajoran Vrastuk karyanya Haji de Graaf yang membahas khusus tentang Kajoran ini, dia menyebutkan pasca pemberontakan yang dilakukan oleh Panembahan Romo,
dengan Trunojoyo, kemudian ada upaya penyerangan pasukan Mataram ke daerah Kajoran dengan membumi hanguskan Kajoran pada waktu itu. Dan pada waktu itu pasukan Mataram ketika sampai di Masjid Kajoran dan makam Kajoran ini, mereka tidak berani untuk mengusik kedua bangunan tersebut, kedua makam dan masjid tersebut, karena mereka meyakini bahwasanya ini leluhur para penguasa Mataram. Karena ketika kita melihat silsilahnya, putra-putri dari Panembahan Agungnya ternyata ada ikatan darah juga dengan penguasa Mataram setelah Panembahan Senopati. Ada yang mengatakan Panembahan Senopati itu istrinya dari mengambil istri anak Panembahan Agung. Iya, Panembahan Agung. Kemudian Sultan Agung pun demikian kan, Amangkurat I kan juga mengambil istri dari keturunan Kajoran juga. Nah, ini yang harus diteliti lebih dalam lagi, bagaimana hubungan antara Kajoran dengan Mataram pada masa itu. Karena dalam penulisan ini kami masih fokus terhadap Panembahan Agung, leluhur dari Panembahan Romo. Nah, mungkin kita bisa lebih dalam lagi dalam penelitian berikutnya, mengambil data dan penelitian tentang sejarah keturunan-keturunan dari Panembahan Agung ini, seperti apa kiprahnya, adakah hubungannya dengan Mataram, bagaimana keturunan-keturunan Panembahan Agung atau Panembahan Romo ini pasca peristiwa geger dengan Amangkurat I. Menurut kami lebih menarik jika lebih bisa diangkat lebih detail lagi, kita bisa berhasil merekonstruksi Kajoran pada masa itu seperti apa, bagaimana dampak pembakaran wilayah Kajoran seperti yang diungkapkan oleh De Graaf pada masa itu. Kita akan mengetahui Kajoran pada masa itu kita akan merekonstruksi secara utuh mungkin ya nanti hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sekilas tentang temuan arkeologi dari masa pra-Islam sekitar abad 9 sampai 10. Mungkin di forum ini ada beberapa orang arkeologi termasuk Mas Raffi ya tadi bergabung. Jadi nanti kita bisa diskusi bersama. Nah, yang kita temukan pertama di daerah Kajoran ini lokasinya tidak jauh dari masjid, sekitar 500 meter ya. Sekitar 500 meter. Ini tidak jauh dari makamnya Panembahan Romo. Di utara makam Panembahan. Ya, di utara. Ini di pelataran rumah dalam Kajoran ya. Ya, dalam Kajoran. Itu ada ditemukan seperti kemuncak, tapi kemuncak candi atau pagar kita masih belum dapat mengidentifikasi. Mungkin ranahnya teman-teman dari arkeologi yang bisa. Jadi ada 2 kemuncak. Kemudian, ini arca Mahakala yang ditemukan di Jimbung. Di daerah Jimbung. Daerah Marangan. Ya, di daerah Marangan. Marangan itu sebelah utara. Sebelah utara dari Masjid Kajoran. Ini ditemukan tahun 70-an. Tahun 70-an. Dan ini penemuan yang bagi kami cukup wow, karena apa? Mahakala sendiri adalah, kalau menurut definisinya adalah penjaga pintu masuk bangunan suci khusus agama Hindu yang biasanya terletak di bagian kiri. Mungkin nanti bisa ditambahi oleh Mas Raffi mungkin ya. Dan biasanya berpasangan dengan Nandiswara yang terletak di sebelah kanan. Nah, patung Nandi ternyata juga banyak ditemukan di arca Nandi, banyak ditemukan di daerah Kajoran, di sekitar masjid itu juga ada. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, sebentar. Nah, arca Nandi ini
yang ada di gambar tersebut itu kepalanya sudah tidak ada, dan ini letaknya di sebelah kemuncak yang fotonya tadi sudah kami tampilkan. Ini ada di pelataran rumah dari dalam Kajoran. Dan selain ini ada lagi. Ada lagi. Nah, kemudian yang paling menarik Arca Ganesha ini. Arca Ganesha ini berada di desa Dukuh Marangan tepatnya. Kemudian menurut kesaksian warga di sekitar sana, dulu selain arca ini juga ditemukan berbagai arca yang lain. Kemungkinan arca tersebut salah satunya adalah arca Mahakala yang sekarang sudah dibawa ke BPCB Jawa Tengah. Tapi yang menarik, selain arca Ganesha dan arca Mahakala, di daerah Marangan ini juga ditemukan berbagai arca yang lain, tetapi kami kesulitan untuk meruntut mencari arca tersebut. Tidak jauh dari arca Ganesha ini, kurang lebih 200 meter. 200 meter jika lewat jalur motor, jika ditarik garis lurus mungkin tidak ada 100 meter, ditemukan sebuah lingga dan yoni yang masih utuh. Dan motifnya halus sekali, tidak ada cacat sedikit pun. Ya mungkin nanti bisa nanti anak-anak arkeologi, teman-teman dari arkeologi yang lebih mengetahui tentang hal tersebut. Nah, ini temuan yang cukup unik juga. Ya. Di mana ini merupakan yoni yang paling besar yang kami temukan di wilayah Kajoran. Ini jaraknya sekitar 1 kilo. Ya? Enggak, ini 2,5. 2,5 kilo dari Masjid Kajoran. Jadi dalam radius 3 km dari Masjid Kajoran itu sebaran temuan baik yoni, terus arca Ganesha, arca Nandi itu banyak. Nah, terus dari yoni ini yang di teras warga ini, menurut kesaksian pemilik rumah, dulu di sebelah yoni ini ada patung kambing dan patung gajah. Mungkin dapat kita identifikasi bahwasanya itu adalah Nandi dan Ganesha. Tapi lagi-lagi dua arca tersebut hilang. Ya. Kita tidak bisa meruntut. Tapi yang memberikan kesaksian tersebut tidak hanya satu orang, tapi warga di sekitar yoni tersebut memberikan kesaksian yang sama. Bahwasanya di sebelah yoni ini ada 2 arca lagi yang katanya sudah dipindahkan. Tapi dipindahkan kemana kita juga tidak tahu. Nah, ini yang ada di sawah, di tengah sawah ini, di tengah sawah dan di kuburan. Jadi cukup unik. Dan ini tidak terawat. Ada beberapa yang memang sudah terdata sama BPCB ya. Ada. Tapi ada beberapa juga yang belum. Nah, ini mungkin Mas Panda yang akan menceritakan karena beliau yang mengotak-atik dan menemukan ini koin. Koin itu dari dinasti Tang ini ditemukan masuk di Kecamatan Wedi. Jumlahnya ini adalah kurang lebih 2000 keping. Tapi di catatan resmi BPCB Jawa Tengah sendiri juga ada koin kuno yang ditemukan di Desa Kajoran. Jumlahnya berapa? Yang bikin menarik adalah 5.000 keping. Tapi dari awal penelitian sampai kemarin di FGD-kan buku tersebut, wujud dari koin tersebut tidak ditemukan. Tetapi dalam catatan resminya pernah ditemukan 5.000 keping koin di Desa Kajoran. Ini untuk koin. Jadi memang dari koin ini sebenarnya kan cukup menjawab bahwasanya di daerah Wedi dan sekitarnya termasuk Kajoran dulu merupakan ada suatu peradaban kuno yang itu cukup ramai dan nanti di abad ke-15 menurut catatan dari Bujangga Manik
seorang pertapa dari Jawa Barat, dari daerah Pasundan ya, seorang resi, dia melakukan perjalanan ke Bali, kemudian kembali lagi ke daerah Pasundan, itu melewati daerah Wedi. Dia mengatakan, ya dia singgah ke daerah Wedi. Walaupun tidak secara spesifik dia mengatakan di Wedi itu ada apa, memang tidak ada. Tapi nama-nama tempat yang dia sebut itu sekarang masih ada. Termasuk daerah Taji. Taji itu merupakan pintu masuk untuk menuju Mataram. Jadi ya, cukup kompleks namanya. Ini ada guci juga, guci dari dinasti Tang ya. Ya, ini juga ditemukan di daerah Wedi. Di daerah Wedi ini. Sudah dipindah nah, sudah di BPJB. Nah ini yang pada masa Islam. Nah ini yang kami maksudkan mimbar kuno, peninggalan dari Panembahan Agung. Inilah motif gajah dan burung pada bagian mimbar. Dan gambar di sisi kiri dan kanan itu berbeda, walaupun sama-sama memunculkan sosok gajah. Gajah, burung, dan tumbas. Nah, gajah itu ada burung di daerah dekat belalainya itu kan ada burung. Nah, mengapa kemudian muncul sosok gajah dan burung atau hewan-hewan lainnya? Itu yang masih perlu dikaji, ya perlu dikaji secara mendalam ya. Dan tadi Mas Fanda mengatakan bagian yang mirip gajah. Ya, hampir di setiap sudutnya mirip gajah. Di bagian sudut, di daerah sudut ini kan ada. Sebentar. Saya tunjukkan. Nih di daerah sini, ini mirip belalai. Ya. Nih, 1, 2, 3, kemudian 4. Kelihatan ya? Ini 5, kemudian di sini. Nah, di sudut bagian sini juga sama. Ini kalau kita lihat kan seperti belalai gajah yang dangak itu loh. Wah. Ini cukup unik. Tuh. Oke. Ini kok nggak bisa. Sebentar. Clear. Oke. Nah, ini makam Panembahan Agung dari Tidak, ini makam ini. Makam? Iya, ini makam. Ini makam ini. Iya, ini makam. Ini makam dari Panembahan Agung. Het Mausoleum van Panembahan Agung in Kajoran ya. Ini yang nanti roboh ketika gempa 2006. Nanti di bagian pendoponya kemudian dibangun kembali. Ini dari The Graph juga. Ini foto sangat-sangat penting karena kita bisa lihat bagaimana sedimentasi lumpur tanah yang menutupi wilayah Kajoran pada saat itu sangat parah. Ini perlu ada penelitian yang mendalam sebenarnya apa yang menyebabkan Kajoran itu sampai benar-benar tertimbun. Apakah memang benar ada upaya dari pihak kolonial berusaha menghilangkan sejarah dari Kajoran? Karena apa? Hampir tidak pernah disebut sejarah Kajoran itu dalam sejarah keraton, baik keraton Jogja maupun keraton Solo. Kami sangat kesulitan untuk mencari sumber tentang Kajoran itu. Dan belum lagi ditambah dari penelitian The Graph sendiri yang dalam tanda kutip menurut kami itu menyudutkan tokoh-tokoh Kajoran ini. Dan yang kita kenal sekarang, Kajoran yang sekarang ini merupakan ya generasi yang baru, bukan berasal dari generasi
Panembahan Agung maupun Panembahan Romo. Karena apa? Ketika pihak pasukan Mataram itu dalam tanda kutip hanguskan Kajoran, orang-orang pada waktu itu kabur. Nah, nanti ada salah satu penelitian dari Mas Kuncoro Hadi ya, di mana kami sempat sharing itu, ada yang mengatakan bahasanya orang-orang dari Kajoran ini kemudian ikut ke dalam bergabung ya ke dalam Laskar Diponegoro pada saat perang Jawa 1825 sampai 1830. Jadi pelarian dari Kajoran ini. Tapi kita tidak membahas secara spesifik tentang itu. Ya. Nah, ini gapura makam yang baru. Nah, ini makam dari Panembahan Agung. Kita bisa lihat motif seratnya dan lain sebagainya. Ini menunjukkan tipe-tipe Mataram Islam. Jadi memang pembangunan jiratnya ini ya kemungkinan di masa Mataram Islam. Tapi memang kita tidak tahu siapakah yang membangun jirat tersebut karena tidak ada inskripsi yang menunjukkan itu. Berbeda dengan yang ada di Mbayat, ketika Sultan Agung merenovasi makam Sunan Tembayat, itu ada inskripsinya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan kami juga, ketika Sultan Agung dalam Babad Mitik mengatakan dia merenovasi makam Sunan Tembayat dengan membawa batu batanya dari Mataram, dari Kota Gede. Ya. Dari Kota Gede. Apakah itu melewati Kajoran atau tidak, itu tidak dijelaskan. Kami juga sedikit ada miss di situ. Jadi belum. Dan ini denah makam yang kami buat, makam Panembahan Agung, di sini nampak berundak-undak. Nah, kami memperkirakan dan memprediksi bahwasannya masih ada teras di bagian bawah yang terpendam dan itu belum diekskavasi. Itu lagi-lagi ranahnya kawan-kawan dari arkeologi mungkin ya. Dan nanti banyak temuan lainnya. Nah, ini masjid yang sekarang kita bisa lihat bangunan tengah masjid itu sangat berbeda dengan bangunan Serambi. Kami meyakini bahwasanya ini dibangun di masa yang berbeda. Jadi masjid yang bagian tengah itu yang lebih tua, kemudian yang bagian pendopo ini mungkin tambahan. Dan nanti di depannya itu ada kolam. Nah, dan ini alirannya itu cukup unik karena di bagian ada Sungai Larangan ya. Nah, ini Mas Yusuf ini yang lebih paham. Dimasukin lagi. Sungai. Nah, ini ya. Tadi gambar sebelumnya kolam ini sampai dengan periode 50-an hingga periode 60-an, kolam ini masih digunakan sebagai tempat wudu oleh penduduk sekitar Desa Kajoran yang ingin melaksanakan sembahyang di Masjid Kajoran. Nah, yang sangat menarik dari cerita sesepuh di sana juga, mereka masih menikmati, masih bisa melihat dari mana air kolam ini berasal, dari mana air kolam Masjid Kajoran ini berasal. Air kolam Masjid Kajoran ini berasal dari Umbul Plumpung. Umbul Plumpung itu berada di mana? Umbul Plumpung itu tepatnya di barat Desa Baronga, atau barat sebelah utara itu apa? Barat laut atau barat daya? Barat laut. Pokoknya di barat sebelah utara dari Masjid barat laut Kajoran ini. Umbul Plumpung itu sekarang seperti ini. Kondisinya seperti ini. Sekarang seperti ini. Menurut saya sangat mengenaskan. Entah ini mau dibangun seperti apa. Kita belum tahu ya. Kita belum tahu. Seharusnya kalau penduduk ingin membangun Umbul Plumpung ini sebagai tempat wisata, alangkah baiknya, alangkah lebih baik dibuat seperti dulu saja, dibuat air mengalir dari Umbul Plumpung hingga sampai ke Masjid Kajoran. Nah, yang sangat menarik dari Umbul Plumpung hingga sampai ke Masjid Kajoran ini terdapat beberapa bak. Fungsi bak ini sebagai apa? Sebagai tampungan untuk menyaring
air dari Umbul Plumpung ini sebelum masuk ke kolam Masjid Kajoran. Nah, terus sebenarnya masih ada lagi nampak jelas dari rute aliran air tersebut, tapi mungkin belum dimasukkan di slide kali ini. Tapi yang sangat menarik, inilah wujud dari Umbul Plumpung tersebut, yang dulunya merupakan air suci sebagai air yang digunakan sebagai mensucikan diri sebelum masuk ke masjid. Kemudian arah aliran dari Umbul Plumpung ini sampai ke Masjid Kajoran merupakan aliran Sungai Larangan. Tidak ada seorang pun yang boleh menggunakan air tersebut sebelum melewati Masjid Kajoran. Nah, inilah yang sangat menarik dari air dari Umbul Plumpung ini. Dari situ kita akan dapat mengidentifikasi bahwasanya masyarakat di daerah Kajoran sudah mengenal sistem ini ya, sanitasi yang sangat bagus pada waktu itu, di mana air dari sungai yang digunakan untuk bersuci di masjid itu diendapkan semalam, kemudian baru dialirkan masuk ke masjid. Tujuannya untuk apa? Mengendapkan kotoran yang masih terbawa dari sungai. Nah, namun sungai yang Sungai Larangan itu sudah tidak ada ya sekarang ya. Masih ada bekasnya. Masih ada bekasnya, hanya sudah rusak alirannya. Tetapi sebenarnya menurut cerita penduduk sana masih bisa jika mau diekskavasi masih bisa, difungsikan lagi masih bisa. Tapi kendalanya yaitu melewati makam. Ya, jadi ya, ini ada tiang-tiang juga bisa kita lihat, dan itu ada semenan tiang ini. Sebenarnya ini bangunan tambahan di mana karena Kajoran itu sering terlanda banjir, akhirnya untuk menjaga kayu agar tidak lapuk oleh masyarakat akhirnya disemen pada waktu itu. Ini makam Panembahan Romo yang viral di masa Mataram zaman Amangkurat, karena dianggap sebagai pemberontak bersama Trunojoyo. Nah, ini peta yang kami buat mengacu dari survei lapangan. Kita riset benar-benar, riset. Namun ya karena keterbatasan waktu kita hanya bisa memetakan di sebelah utara makam dan sebelah selatan makam kita belum bisa mendata apa-apa saja yang masih ada, dan di situ bisa kita lihat ada aliran sungainya, ada yoni, banyak sebarannya. Ini ketika kami riset, ini yoni di tengah sawah, kemudian ini kami riset di Radia Pustaka, Mangkunegaran, ini dengan tokoh masyarakat. Nah, ini Mas Fanda belusuan ke sungai. Dan ini cover buku majalah kami yang sudah ber-ISBN, diterbitkan oleh Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan tahun 2019 kemarin. Dan ini ketika kami di Istana Bogor. Oke, terima kasih. Mungkin sekian diskusi pemaparan materi. Saya serahkan kepada Mbak Syarifah Aini untuk menambahkan barang 5-10 menit untuk melengkapi. Karena Mbak Aini sebagai ya, mungkin apa gitu. Kalau menambahkan sih sebenarnya nggak ada sih ya, karena kan emang yang nulis itu murni Mas Panji sama Mas Fanda. Kalau di buku yang mau diterbitin sama Mas Panji sendiri sih sebenarnya kayak saya cuman sebagai editor aja. Tapi mungkin yang mau saya sampaikan tuh lebih ke ketika nanti, jadi rencananya ketika nanti semua yang tadi disampaikan Mas Panji fiksasinya sudah selesai, bukunya kan nanti insya Allah mau diterbitkan. Kalau tadi Mas Panji dan Mas Fanda mungkin lebih menjelaskan tentang
riset mereka itu penjelasan dalamnya itu seperti apa. Tapi mungkin saya ingin menambahkan sedikit saja terkait kalau misalkan kalian mau beli bukunya Mas Panji dan Mas Fanda yang judulnya Kejuaraan Melintas Zaman ini, sebenarnya isinya tuh apa aja sih dan apa aja yang nanti tuh akan didapat, insight apa yang akan didapat. Jadi sebenarnya menurut saya sendiri, karena sudah membaca berkali-kali sebagai editor, bukunya itu bagus karena apa ya, kalau tadi dijelaskan sama Mas Panji dan Mas Fanda, ketika awal penelitian itu masih banyak ngawangnya karena apa ya, sumber-sumbernya itu sangat sedikit. Ini kan sejarah lokal ya, dan memang masih sedikit yang meneliti tentang sejarah di Kajoran, termasuk tadi Panembahan Agung. Dan ketika menemukan sumber yang cukup bisa menjadikan acuan oleh Mas Panji dan Mas Fanda, yaitu tadi sudah disebutkan dari The Graph, ternyata ketika Mas Panji dan Mas Fanda melakukan riset kembali di lapangan di tahun yang sudah apa ya, di masa yang sudah hampir rentan waktu yang berbeda, mendapatkan banyak informasi baru, mendapatkan banyak data baru yang bisa jadi pembaharuan sejarah. Karena kan seperti yang kita tahu di sini kan banyak ya yang anak-anak sejarah. Kalau sejarah itu juga ketika nanti sudah berjalan, kemudian melakukan penelitian ulang lagi, pasti nanti juga akan ditemukan data-data baru dan ada pembaharuan baru. Nah, menurut saya di buku yang ditulis oleh Mas Fanda dan Mas Panji ini, mungkin yang di The Graph kemarin ada beberapa hal yang tidak dijelaskan secara gamblang, atau mungkin di The Graph yang nantinya pada akhirnya justru malah di buku yang ditulis oleh Mas Fanda dan Mas Panji ini ada beberapa sanggahan-sanggahan. Nah, ini buku yang Kejuaraan Melintas Zaman ini sangat apa ya, istilahnya recommended untuk dibaca dan dinikmati juga oleh para sejarawan ataupun orang-orang yang berminat dengan sejarah, khususnya sejarah lokal. Karena di buku ini juga nggak cuman tadi menggunakan metodologi sejarah, tapi juga penelitian-penelitian yang berkaitan dengan arkeologi, kemudian digabungkan juga menggunakan memori kolektif dari masyarakat, karena memang beberapa informan-informan dan data-data yang dimasukkan dalam buku ini ada juga data-data dari memori-memori kolektif dari masyarakat di sekitar Kejoran yang memang itu memberikan data yang lebih berwarna lagi dari dulu penelitiannya The Graph yang mungkin sudah puluhan tahun yang lalu. Jadi mungkin tambahan saya, kalau mungkin teman-teman di sini bingung, apa sih sebenarnya buku ini tuh isinya tuh apa sih? Jadi seperti terlepas dari yang tadi dijelaskan oleh Mas Fanda dan juga Mas Panji, buku ini berisi tentang sejarah Kejuaraan Melintas Zaman yang penelitiannya itu didasarkan oleh penemuan-penemuan arkeologi yang nanti mungkin bisa membuka cakrawala peneliti-peneliti arkeologi yang akan meneruskan atau melanjutkan penelitian ini. Karena memang kalau untuk di Mas Fanda dan Mas Panji, benda-benda arkeologi yang ditemukan itu memang juga dijadikan data dan sumber, tapi tidak bisa untuk dikaji lebih dalam lagi karena memang bukan ranahnya. Jadi buku ini juga berguna untuk para arkeolog-arkeolog yang mungkin ingin meneliti lebih banyak lagi tentang Kajoran, karena ternyata setelah Mas Fanda dan juga Mas Panji meneliti itu banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang sangat bermanfaat dan juga bisa dijadikan untuk kajian-kajian yang selanjutnya. Kemudian juga mungkin untuk orang-orang yang suka dengan sejarah-sejarah lokal yang menggunakan memori kolektif masyarakat, buku ini juga bisa dijadikan istilahnya referensi untuk mengetahui bahwa apa sih sebenarnya yang ada di Kajoran ketika itu, Kajoran Melintas Zaman dari perspektif masyarakat itu seperti apa, digabungkan dengan tadi penemuan arkeologi, juga tentunya dengan data-data sumber-sumber primer yang sudah ditemukan dan dikumpulkan serta dianalisis oleh Mas Panji dan juga Mas Panda. Itu sih mungkin kalau tambahan dari saya. Oke, terima kasih Mbak Aini. Sama-sama Mas Panji. Mungkin saya buka sesi pertanyaan. Tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab mungkin sekitar kita masih punya waktu sekitar 6 menit.
Silahkan bagi yang ingin bertanya. Atau mungkin dari Mas Raffi, dari arkeolog ini mau menyampaikan pengalamannya. Iya, boleh nih Mas Raffi sebagai arkeolog. mahasiswa Ya, arkeologi mahasiswa maksudnya. arkeologi. Coba mikrofonnya itu diklik dulu itu Mas Raffi. Oh iya, mikrofonnya Raffi belum dihidupkan. Belum dihidupkan. Atau mungkin Mbak Jo, ada pertanyaan itu Mbak Jo. Ya Raffi. Ya. Left. Iya. Gimana Mas Raffi? Kayaknya sinyalnya koneksinya kurang bagus mungkin si Raffi. Mungkin Mbak Jo atau Mas Dika mau bertanya? Atau Mbak Nia ini seorang sejarawan ini. Silakan Mbak Nia. Atau adik dia ini juga sejarawan juga. Raffi kok hilang ini. Ya, selamat sore Mas Panji. Maaf saya terlambat. Ini tadi baru bisa gabung. Oh, sudah tidak telat apa-apa. Sekitar 1 jam. Ya. Jadi saya menyimak dulu saja. Terima kasih. Oke ya, terima kasih Mas Dika. Nanti bisa lihat di YouTube ya, hari Sabtu ya nanti. Oke, mungkin Mbak Jo mungkin dari Sukoharjo ini ibu guru kita. Mbak Jo mungkin. Atau mungkin yang lain. Sukoharjo juga menarik loh Mbak. Ini di Sukoharjo juga masih belum terpetakan ya ini tentang peninggalan arkeologinya juga. Ratusan peninggalan arkeologi yang mau didata ulang katanya. Iya, itu di daerah. Belum terdata sampai sekarang. Kalau di daerah tempatnya ini Mbak Susi Purnaningsih di daerah Pasigitan itu juga ada yoni di tengah sawah itu. Saya kemarin menemukan di sana itu. Melihat yoni di tengah sawah. Belum saya kunjungi lagi itu. Itu ada. Jadi itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kesimpulan dari Mas Fanda mungkin akan disampaikan sebelum kita tutup sesi diskusi hari ini. Oke, ya mungkin kesimpulan dari saya, buku ini belum terlalu dalam untuk membahas masalah kajoran secara utuhnya. Mungkin ini hanya sedikit kisah dari kajoran yang terlupakan dalam sejarah saja. Kemudian untuk data-data yang kita ambil, data-data di lapangan, kita hanya mengambil radius 3 km dari wilayah, dari titik pusatnya kita ambil dari Masjid Kajoran, 3 km ke arah utara. Kemudian batasnya itu apa? Kita mengambil di timur Sungai Ujung dan di utara Sungai Ujung. Kita tidak mengambil data dari selatan Sungai Ujung, hanya satu makam, Pangeran Gadung Maos yang berada di selatan sungai. Itu pun kita masukkan karena menjadi data yang sangat
menarik karena tadi sudah dibahas oleh Mas Panji juga bahwasanya kenapa pada masa itu kalau sudah ada Sungai Ujung mau memakamkan di selatan Sungai Ujung, padahal semua keluarganya berada di utara Sungai Ujung. Jadi sekali lagi mungkin kami berharap dari awal buku Kajoran Melintas Zaman ini nanti akan ada seri-seri kajoran lainnya. Adapun seri-seri Klaten lainnya. Karena menurut kami entah kita suka dengan sejarah. Ya, mungkin nanti kita bisa disupport oleh pihak Mbak Aini, kemudian nanti mungkin dari BPCB atau dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Klaten mungkin bisa karena memang ada rencana untuk mengeksplor Klaten lebih banyak lagi karena memang ya cukup banyak yang belum tereksplor ya. Itu. Dan mungkin ada tambahan dari Mas Raffi selaku ini salah satu orang arkeolog ini Mas Raffi. Untuk kita kolaborasi ya, Raffi. Nggih. Halo. Halo, mungkin sedikit tambahan Mas Raffi dari pandangan arkeologi terhadap buku ini. Oh ya, ini buku ini mohon maaf. Terima kasih. Halo. Silakan Mas Raffi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini juga belajar. Menarik Mas, tadi sudah dipaparkan. Selamat untuk Mas Panji dan Mas B. Sudah mencapai bukunya luar biasa, menarik sekali, bisa dikembangkan teman-teman benar dari disiplin ilmu lain. Jadi mungkin saya menanggapi menarik itu tadi di awal sudah dilihatkan posisi makamnya. Itu mungkin juga bisa dikaji kalau dalam arkeologi itu namanya ada arkeologi lanskap dan geoarkeologi. Jadi latar belakang kenapa kan ada temuan Hindu-Buddha, mungkin juga ada indikasi apakah kemudian situs itu dia ada kesakralan dari periode sebelumnya. Terus yang kedua mengenai bencana, ada Panji dan Mas B mau mengembangkan lagi itu namanya. Jadi kenapa kemudian proses suatu situs itu bisa terendam, itu bisa dikaji. Tadi menarik ada pemindahan sungai di beberapa ada gangguan. Suaranya Raffi gangguan nih. Di Jogja. Mungkin kalau yang juga kita temui kemarin terakhir ketika kami melakukan penggalian di meminta kalau dalam beberapa agama ketika nenek moyang Hindu-Buddha atau di dua jelas mboten? Iya, jelas. Tadi sedikit ada gangguan, Silakan. Oh, itu kalau misalnya pemindahan air itu kebetulan sedang ada penelitian itu membandingkan antara di Keraton Jogja dan di Keraton Solo. Kalau di Jogja itu karena dia sifatnya sifatnya kekurangan air, maka kemudian bagaimana air itu masuk ke Keraton Jogja sebanyak mungkin, maka instalasi air itu dibangun. Tapi berbeda dengan di Solo, di Keraton Solo itu kan beberapa data sejarah menunjukkan kalau Solo itu kan banyak terjadi banjir, maka kemudian usaha saya lupa dari Pakubuwono berapa itu dia berusaha untuk membuang air itu sendiri. Mungkin kajian tentang air itu juga menarik Mas, kalau tadi melihat kok fotonya terkubur itu mesti karena bencana itu, tapi nggak tahu kenapa
mungkin bisa dikaji lagi. Kami juga kami juga mempertanyakan tentang kenapa kok tingkat ketertimbunan dari makam Kajoran itu cukup tinggi, lebih dari 1 meter itu, dan kami menduga makam Kajoran itu juga berundak-undak itu. Nah, kalau berundak berarti kan semakin ke depan itu posisinya semakin rendah. Nah, sayangnya ketika makam di depan itu sudah penuh, ketika mungkin dari teman-teman arkeologi juga andai kata ada upaya untuk ekskavasi pun juga agak kesulitan. Karena ya memang itu sudah penuh makam. Dan itu cukup banyak ya, hampir sepertiga lebih itu makam semua itu. Di seberang sungai, di seberang tanggul itu juga makam. Dan menurut penuturan masyarakat yang sepuh-sepuh itu, dulu ketika kecil mereka melihat lepen sungai atau melihat sungai dari serambi masjid itu tampak. Airnya tampak. Tapi kan sekarang ditinggikan tanggulnya karena memang terkena banjir. Nah, yang menjadi pertanyaan kami juga, sejak kapan Masjid Kajoran itu tertimbun, makam Kajoran tertimbun? Bahkan kami malah menduga memang pasca peristiwa pemberontakan dari Panembahan Romo itu memang dimungkinkan ada upaya untuk menghilangkan desa tersebut, karena kalau kita lihat posisi masjid kemudian sebelahnya sungai, yang sungai itu rentan banjir, apakah orang-orang zaman dulu mendirikan tempat peribadatan itu yang resiko bencananya cukup tinggi? Nah, itu kan juga menjadi pertanyaan kita bersama. Dan tadi Mas Raffi juga menjelaskan ini sangat baik ketika dikaji melalui landscape itu ya. Jadi menggabungkan antara landscape di masa Hindu Buddha, kemudian di masa Islam. Saya membayangkan juga cukup bagus itu. Nanti ada 2 peta yang digabungkan, kita bisa menentukan, oh ini peninggalan Islam, ini peninggalan Hindu Buddha, dan itu cukup kompleks sekali wilayah Kajoran dan sekitarnya, khususnya Klaten ya pada umumnya ya. Itu sih. Terima kasih sekali ya Mas Raffi, sangat mencerahkan kita semua juga ini. Mungkin ada lagi di antara Mas. Ya, mungkin ada lagi. Ya, makasih Raffi. Ada tambahan lain sebelum saya tutup, mungkin dari Mas Unggul. Mas Unggul. Halo. Ada pertanyaan mungkin, Mas Unggul? Oh iya, pertanyaan singkat aja. Oh iya. Mumpung kelingan. Silakan. Karena Kajoran ini seangkatan nggak sih sama Mangir? Mangir berapa? Mangir yang pertama. Mangir pertama, kemungkinan lebih tua Mangir. Panembahan Agung itu semasa. Semasa ya? Panembahan Agung itu. Semasa? Ya. Karena kan anaknya Mangir kan nunduknya Sultan Agung kan? Iya. Ya kira-kira itu nanti kita berarti mereka itu semasa. Ya. Berarti mereka satu angkatan. Yang Ki Ageng Mangir dengan Panembahan Agung. Ki Ageng Mangir yang pertama. Sangat. Kalau Mangir karo Panembahan Cilopati pundi? Saya lupa itu. Ya mungkin nanti kita akan akan cek lagi. Tapi dikait kayak Unggul. Mungkin memang ada keterkaitannya juga. Bisa dikaitkan juga kan? Kenapa kalau melihat bahwasanya Islam itu berkembang tidak jauh atau biasanya di bekas wilayah Hindu Buddha yang sudah
berdiri. Nah, ini kan bisa menjadi pertanyaan. Kenapa malah memilihnya di alas Mentau? Iya. Sedangkan sebelum dia menyeberang Sungai Opak, di sebelah timurnya sudah ada pusat peradaban Hindu-Buddha kan? Iya. Nah, dan ini mungkin tambahan juga buat teman-teman, tambahan informasi bahwasanya memang selama ini peradaban Islam yang ada di Nusantara ini dia tidak dimulai dari nol. Jadi mesti sebelum ada peradaban Islam, misal di Kajoran sendiri, Kajoran itu bukan tempat yang kosong sebelum Islam masuk. Jadi ketika sebelum Islam masuk, Kajoran itu merupakan daerah yang memang sudah pakai. Dan di masa Hindu-Buddha tentunya. Bukti lain, Tembayat. Nah, bukti lain Tembayat itu. Ketika Tembayat masuk ya. Di sana sudah ada Hindu-Buddha terlebih dahulu. Ya, di daerah Tembayat ya diperkirakan memang sudah ada tempat peradaban Hindu-Buddha juga. Gitu. Bahkan ditemukan juga praaksara. Ya, nah praaksara pun ternyata juga ditemukan di daerah sekitaran Tembayat, daerah Gunung Kapur itu sudah ada. Jadi ya inilah yang mungkin dinamakan kisah-kisah sejarah yang kesinambungan, kisah sejarah yang melintas ruang dan waktu, melintas zaman itu yang seperti ini. Ketika bicara lintas zaman, ruang dan waktu, saya ingat Prof. Damarjati Supadjar almarhum, seorang guru besar filsafat UGM juga. Jadi itu. Oh, terus ini Kelingan Ji. Ya. Bahasanya sebelum terjadi pemberontakan, bukan pemberontakan sih saya punya perlawanan orang-orang. Ya, kami sepakat menyebutnya perlawanan ya, bukan pemberontakan. Masa Mangkurat I, bahasanya Sultan Agung pun juga pernah menyebut bahasanya pernah terjadi perlawanan orang-orang Tembayat terhadap Mataram. kekuasaannya. Dari sini kita simpulkan, maksudnya orang-orang Tembayat itu orang-orang yang mana? Mungkin orang-orang Tembayat yang disebut oleh Pak Sultan Agung ini adalah orang-orang Kajoran dan sekitarnya. Karena orang-orang Kajoran juga merupakan keturunan dari Tembayat. Nah, kemudian strategi Sultan Agung ini untuk menjinakkan orang-orang Tembayat ini seperti apa? Tadi sudah disampaikan oleh Mas Panji, bahwasanya cara Sultan Agung untuk menghindari perlawanan dari orang-orang Tembayat ini adalah dengan cara merehab makam Sunan Tembayat. Dengan cara itu Sultan Agung ada legitimasi. Bahwasanya Sultan Tembayat ini juga leluhur saya, makamnya juga saya pelihara, juga saya bukan. Karena memang ada keterkaitan pada waktu itu kan Sultan Agung dia punya ambisi untuk menyerang VOC ya, menyatukan Jawa, tapi kan posisi Tembayat, Kajoran yang pada waktu itu memang dikatakan menurut Ahmad Adabi Darban itu pusatnya keagamaan, agama Islam waktu itu. Karena di Kajoran sendiri ada pesantren dan orang-orang di daerah Kajoran dan Tembayat ini merupakan ya bisa dikatakan sebagai oposisi dari Mataram. Nah, maka dari itu ketika Sultan Agung mengalami kekalahan beberapa kali dari ketika ingin menyerang Batavia, kemudian ya rakyat tentu juga sengsara pada waktu itu. Akhirnya oposan ini kan berusaha untuk dalam tanda kutip memberontak, akhirnya agar meredam situasi ini, akhirnya Sultan Agung merehab makam tersebut ya untuk legitimasi gitu ya. Itu nanti mungkin bisa dibahas lebih menarik di sesi diskusi yang lain. Karena ini kan diskusi perdana. Nanti mungkin dari teman-teman ada usulan diskusi tentang apa, bisa kita jadwalkan nanti. Jadi itu. Oke, karena memang waktunya sudah jam 5, mungkin saya akhiri diskusi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dari
teman-teman semua dari berbagai ini ya golongan ya, berbagai lintas, ada yang dari universitas maupun ada yang dari guru, ada yang dari peneliti juga. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila mana penyampaian materi kami masih masih terdapat banyak kekurangan, dan kami mengharap masukannya juga bagaimana untuk lebih baik lagi ke depannya itu. Kami ucapkan terima kasih sekali dan mohon maaf bila mana ada kesalahan. Mungkin Mas Fanda ada yang mau dikatakan? Oke, mungkin ya terima kasih untuk semuanya yang berkenan memberikan masukan dan tambahan informasinya. Mungkin bisa dilanjut dengan diskusi-diskusi berikutnya karena ada berbagai tema yang sangat menarik untuk didiskusikan dan diberikan berbagai masukan untuk pengembangan berikutnya. Dan bisa nanti dilihat di Pasa Channel maupun di Instagram ya Pasa Channel nanti bisa. Mungkin itu saja, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih.